Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya teman-teman? Semoga selalu dalam keadaan baik, bahagia, sehat semua dan berlimpah rezekinya. Amin. Amin ya Pak? Amin. Amin. Oke teman-teman, hari ini adalah hari yang spesial ya. Ini spesial pokoknya. Hari Minggu ini kita habis riding, kemudian kita menyempatkan untuk ngopi bareng di sini. Kita sambil ngobrol-ngobrol. Ini kebetulan yang pertama ada Pak Singgi. Halo. Halo, ada Pak Kris. Ada one and only. Wah. Pak Anton, kemudian ada Pak Hartoyo, ada Pak Umpran, dan paling ujung, wah, monggo Mas Black, ada Mas Black ya. Teman-teman, hari ini kita mau ngobrol-ngobrol santai ini sama para kasepuan, kecuali yang ujung masih sepantaran sama saya Mas ya. Jadi ini spesial sekali teman-teman, kita habis riding, kebetulan kita dari bengkel Antonio da Vespa tadi kita kumpul, kemudian kita makan siang bareng, kemudian kita menyempatkan di sini di rumah singgah kita sambil ngobrol-ngobrol. Dan di video kali ini teman-teman kita mau sharing nih, kan ada sesuatu yang menarik ini dari teman-teman. Kok ada bapak-bapak yang sepuh-sepuh kok sering ikut trading gitu, banyak yang tanya ini Pak. Kadang kita jalan bareng gitu atau ngumpul di bengkel, loh ternyata nggak hanya anak muda, ternyata yang sepuh-sepuh itu banyak gitu. Nah pertama saya mau tanya dulu nih ke Pak Singgi dulu nih. Pak boleh share Pak, Pak Singgi usianya udah berapa? Nah, dulu mulai senang Vespa itu sejak tahun berapa nih Pak? Singkat aja Pak, monggo. Terima kasih Mas Dur. Saya sekarang hampir umur 64 tahun. Wah, 64 nih. Sejak naik Vespa sejak kelas 2 SMP di Solo dulu. Di Solo dulu, ya. Tahun berapa itu ya Pak kira-kira? Tahun 74. 74. Ya, sudah bisa naik Vespa. SMP kelas 2. Oke. Ya, kemudian akhirnya sampai sekarang ya Pak? Sampai sekarang. Tapi pernah vakum. 15 tahun enggak naik Vespa. Oh, akhirnya kok kembali lagi naik Vespa? Karena darah dagingnya sejak kecil Vespa. Wah, darah daging. Bapak saya juga senang Vespa. Oh, bapak ya, gitu ya. Terkontaminasi orang tua. Wah, turun-menurun ya Pak ya. Sampai sekarang hobi Vespa. Nah, terus kayaknya sejak ini Pak ya, sejak pensiun lebih aktif di Vespa nih kayaknya. Dan lagi. Lebih dan belayangnya. Terus ini Pak, saya mau nanya kenapa kok seneng sama Vespa, naik Vespa sehari-hari naik Vespa itu kenapa Pak? Karena naik Vespa itu asik Mas. Asik, kemudian menyendiri sendiri sehingga. Maksudnya gimana itu Pak? Sendiri artinya beda dengan kendaraan-kendaraan Jepang yang lainnya. Oh, kendaraan yang lain beda dengan. Yang penting saya itu merasakan nyaman. Nyaman gitu. Vespa itu iya. Temennya banyak gitu Pak? Temennya banyak sekali. Di jalan banyak Di jalan banyak. Kemudian kalau ketemu Vespa saling menyapa, say hello, klakson. Ini yang membuat hati saya itu makin senang. Senang ya. Makin bangga naik Vespa. Ya. Terus bikin awet muda gitu Pak? Bikin awet muda juga. Oke, monggo dilanjut ke Pak Kris. Wah, ini senior juga ini. Usianya berapa Pak Kris sekarang? Saya 66 Mas. Oh, lebih sama dari Pak Singgi. 66. Saya naik Vespa itu tahun 72 ketika saya SMA kelas 1 SMA. Karena kakak saya punya Vespa VBB tahun 64. Sering saya pakai untuk ngelencer nyari cewek dan sebagainya. Karena waktu itu kan anak-anak umur 17, 18 yang masih gaya nih bocah gitu ya. Jadi dengan Vespa, karena waktu itu kalau kita naik Vespa itu prestis di tingkat teman-teman ataupun di tingkat calon mertua itu levelnya naik. Oh gitu ya? Oh zaman dulu begitu aja Pak? Sudah. Oh itu sudah seperti itu. Jadi Vespa waktu itu kakak saya yang nomor 3 itu beda umur dengan saya kira-kira 15 tahun. Itu bisa beli Vespa, menjual satu DKW biru itu, kemudian satu lagi Victoria, ada Victoria yang modelnya seperti DKW, itu dua-duanya dijual untuk beli VBB tahun 64, warna biru ndok. Kalau ada sekarang pun saya mau beli ya, tak ijoli mobil gue gelem. Silakan hubungi. Itu ada nuansa apa ya? Nostalgia. Jadi kalau memang bisa ketemu. Jadi waktu itu naik VBB Pak? Naik VBB. Oh ya pantesan Pak VBB. Teman saya itu
ada teman saya Mas Aji itu ditolak sama orang tuanya si perempuan ya Pak. Mungkin karena nggak VBB mungkin. Terus kenapa nih Pak Kris kok jiwanya nih sampai sekarang, sampai usia sekian itu Vespa itu masih greget gitu? Gimana? Ini begini ceritanya. Jadi waktu saya kuliah itu saya justru sudah tidak naik Vespa. Kuliah di UPN itu tahun 76, mulai 76 sampai 81 itu saya naik Honda 90 Pitung itu. 70 udah 70 Pitung saya naik itu. Kemudian setelah lulus dari UPN saya bekerja di daerah transmigrasi selama 1,5 tahun. Pulang Honda Pitungnya saya jual, saya langsung beli PS seperti yang sekarang dipakai Mas Luhur itu. Oh iya, PS. PS 65 warnanya grey, abu-abu, warnanya abu. 85, Pak. 85. 85, 85. BBB 85. PS 85. Setelah itu saya pakai pacaran dengan pacar saya, mantan pacar saya yang sekarang itu PS. Jadi istri saya itu juga yang akhirnya jadi istri. Vespa minded. Karena iya. mungkin ada nuansa kenangan tadi. Jadi Gitu. tidak seperti itu. Tapi mulai tahun 84 Vespa itu saya jual karena saya mau merit dengan istri saya. Vespanya saya jual entah kemana, saya tidak tahu. Setelah itu ganti senengnya itu naik Toyota. Jadi waktu itu saya mulai dari Toyota DX, Toyota SE, Mobil ya, Grand Corolla dan seterusnya. Terus pada tahun 2002 saya kok kepengen Vespa lagi. Secara tidak langsung saya ditemui oleh orang yang namanya Pak Raswanto, itu guru dari Ngudian sana. Nawani saya, tiba-tiba aja itu saya tidak men-setting bahwa saya ingin beli Vespa lagi, itu enggak. Udah datang kantor saya, karena di kantor saya kan saya urusan pendanaan untuk sektor non formal, jadi sering sekali ada klien-klien yang datang nawani Vespa itu. Ngomong, Pak Kris, Vespa ini harus dibeli oleh Pak Kris. Loh, kok saya itu nggak suka Vespa, saya sekarang sukanya mobil, saya bilang gitu sama dia waktu itu. Loh, nggak apa, ini pokoknya harus jenengan yang beli. Loh, alasannya apa? Alasannya itu saya itu jual ini bukan apa-apa, tapi untuk menyekolahkan anak saya itu sedang skripsi. Jadi Bapak harus mau membeli ini, dep-dep bantu saya. Wah, gelek saya hati saya waktu itu. Karena dia mengatakan dep-dep bantu saya, oh nggih pun. Vespanya kayak nopo toh, saya bilang gitu. Saya keluar dari ruang kantor saya lihat, Vespanya kok mirip-mirip sama punya kakak saya yang dulu tahun 64 itu. Tapi VNB itu, VNB 3 tahun 62. Jih sampun, tak anu wae, tak anggone wae, sampai itu sama dia. Terus dia mengatakan, regine mboten nangsal dinyang niki. Kebetanipun 2,6 juta, Pak. Pun niku mboten saged kirang, mboten saged langkung. Waduh. Itu VNB 2. VNB 3. VNB 3 yang tahun putih. 62 putih ya. Yang kemarin kita bahas di rumah ya Pak Kris itu. Betul, ya, buat teman-teman yang penasaran tentang Vespa VNB 3-nya Pak Kris, nanti lebih jelasnya bisa klik tombol di atas, nanti kita sempat ngobrol-ngobrol di rumahnya Pak Kris. Singkat cerita gimana Pak akhirnya? Singkat cerita, VNB itu saya dongkrokkan 2 tahun. Kemudian tahun 2004 baru saya restorasi. Tahun 2005 VNB itu saya pakai setiap hari untuk kerja ke kantor saya dari rumah saya. Jadi VNB itu sampai sekarang masih di rumah saya sebagai tonggak kembalinya saya naik Vespa. Jadi sejarah akhirnya kembali lagi Vespa ya itu ya Pak, VNB 3 nya. VNB 3. Nah, kemudian terus mengapa kalau tadi Pak Singgih ditanya sama Mas Luhur mengapa suka Vespa? Saya itu kuliah di Fakultas Pertanian, tapi sebetulnya hati kecil saya itu senang dengan hal-hal yang berkaitan dengan sebuah keindahan dan seni. Hal-hal yang indah, yang seni dan sebagainya itu saya tertarik sekali. Karena Vespa itu menurut saya secara pribadi bukan sebatas alat transportasi, tetapi ada nuansa
seni ataupun desain yang kental dengan nilai-nilai artistik yang ke depan sampai bisa menjadi sesuatu yang unik, antik. Siap. Itulah mengapa saya memilih Vespa untuk kendaraan setiap hari saya berikut sebagai nilai investasi. Saya pikir ke depan, karena itu produk yang dibuat dari besi, sehingga bisa direstorasi mungkin 5 atau 10 tahun lagi bisa lebih hebat, lebih bagus. Tapi kalau yang Vespa PS belum punya ya Pak? Yang punya histori sama istri dulu? Iya, itu sudah saya buru, tapi Mas Anton mengatakan ternyata BPKB-nya bukan itu ya Pak. Mas, Vespa saya tambah mahal ini Pak, PS-nya. Oke, baik, terima kasih Pak Kris. Sekarang Pak Anton saya lewati dulu ya, karena ini spesial. Pak Anton, nanti pertanyaannya khusus Pak Anton. Monggo Pak Hartaya, sejak kapan main Vespa, kemudian kenapa nih kok pilih naik Vespa? Oh iya. Saya sebetulnya mengenal Vespa itu dari kecil sih, tapi punya kakak saya. Dia pernah ke Banan di Kartosuro. Wah, ke Banan belakang, yang depan, yang depan. Munting-munting, untung selamat. Ya. Habis itu perjalanannya waktu saya mulai main trail. Trail nggak lama, lulus SMA saya keluar penempatan di daerah Batak sana. Habis itu tahun 90 balik lagi ke Jogja. 92 mulai beli Vespa ini. Oh ini dari 92 Pak belinya? Oh iya. 92 beli itu. Kemudian ya sampai sekarang saya koleksi itu. Iya. Pinter Mercy 85 sama Fiat tahun 56. Fiat 56. Iya. Jadi senang ini ya, kendaraan klasik juga ya Pak? Iya, saya suka klasik gitu. Ya, sama ya barang-barang antik lainnya mungkin, tapi tidak sekelas sama Pak. Kelasnya disamakan. Berarti intinya nggih Pak Hartaya, ya senang sama Pak Kris ya, senang barang klasik, ada keindahan seni di situ nggih. Barang yang indah-indah. Ya, gitu. Termasuk. Terima kasih Pak. Monggo Om Fran. Wah, ini Mr. Frank. Terima kasih kesempatannya. Kebetulan saya dari dulunya kecilnya di Betawi. Dan kebetulan bapak saya juga hobi Vespa. Nah, saya dari kecil memang suka main Vespa, suka naik Vespa. Tapi kalau saya mudanya bukan naik Vespa, tapi saya dulu muda RX. Kebetulan dengan adik saya, kalau suka latihan tuh kalau dulu di Ancol, kalau latihan untuk balapan istilahnya begitu. Dan begitu saya pindah Jogja tahun 91, saya baru mulai naik Vespa. Jadi saya beli Vespa baru dulu PX di waktu pindah Jogja tahun 91. Dan saya pakai kurang lebih 4 atau 5 tahun. Saya jual, terus saya vakum lagi naik Vespa. Nah, ini mulai 2012 ini saya pakai Vespa sampai sekarang. Dan kenapa saya naik Vespa? Karena kalau saya bikin sepertinya kok bahagia gitu. Bikin senang, bikin happy ya. Senang, happy gitu. Dan banyak teman itu tadi. Satu Vespa 1 juta saudara. Padahal Vespa nggak boleh 1 juta sekarang. Nah itu yang bikin. Tapi cuman saya belum bisa dengan bapak-bapak ini punya beberapa Vespa. Oh nanti bentar lagi. Gitu. Bentar lagi bisa. Terima kasih. Itu aja apalagi. Siap. Oke, lanjut ke Mas Black nih. Nah, ini pertanyaan khusus ini untuk Mas Black. Karena Mas Black ini adalah salah satu inisiator teman-teman yang punya ide kita bikin
kelompok ada Kasepuan ya kan, kemudian kalau yang muda-muda itu ada kelompok bermain skuter KPS teman-teman. Nah ini ada Kasepuan nih Mas, tujuannya apa Mas? Ya idenya itu dari mana kok tiba-tiba ngobrol nih sama Pak Singgi akhirnya bikin namanya Kasepuan gitu, gimana Mas? Sebenarnya kalau mau mengamati sejarah bengkelnya Antonio da Vespa, itu perkembangannya itu hampir selalu ada komunitas ya Pak. Dari pertama itu pasti maju mundurnya bengkel itu ada komunitas-komunitas di dalamnya. Dulu ada teman-teman dari UNJ, dari teman-teman kampus UNJ, kemudian dari kampus Sanata Dharma ya, di gengnya Mas Anton Wibisono dan teman-teman itu. Terus kemudian yang dari UPN itu Mas dari Mas apa ya? Arthur ya, Arthur, terus ada siapa? Yang naik ya. PX naik Bagong itu ya, UPN itu banyak sekali ya. Terus kemudian sekarang ini juga dari beberapa kampus atau teman-teman yang freelance UAJY juga banyak yang berkumpul di Antonio da Vespa. Saya pikir kenapa nggak dibentuk sekalian sebuah komunitas yang mendukung untuk perkembangan Antonio da Vespa. Soalnya kalau dulu kan kadang udah lulus pada pergi, hilang lagi gitu kan. Kalau kemudian kita bentuk satu komunitas di dalam Antonio da Vespa, kenapa enggak? Jadi komunitas itu nanti yang mendukung, selalu mensupport perkembangan bengkel. Jadi mungkin bisa promo-promo, bisa di event-event, bisa di YouTube ya Mas ya, di media sosial dan sebagainya. Jadi ide dasarnya seperti itu. Nah kita sudah bentuk kelompok bermain skuter. Kok yang sepuh-sepuh juga semakin aktif sekarang ya Pak. Rating sendiri gitu ya. On fire ya. Jadi kalau yang sepuh-sepuh bisa punya kegiatan positif dan juga mendukung perkembangan bengkel Antonio da Vespa, kenapa enggak? Jadi ya mungkin Pak Singgih dan teman-teman, bapak-bapak bisa kemudian untuk Kasepuan bermain skuter ya Mas. Kasepuan bermain skuter. Jadi ya ini ya Mas, kita ambil baiknya itu nilai plusnya itu akhirnya lebih guyup, kemudian banyak sih manfaat yang didapat, nggak hanya kita kumpul di bengkel, tapi kita ada bisa sharing sesuatu dan saling bantu dan sebagainya gitu. Nah sekarang saya mau nanya nih sama Pak Anton ini. Kenapa Bapak nih? Nah sekarang saya mau tanya sama Pak Anton nih. Pak, tanggapan Pak Anton nih dari sebuah bengkel Antonio da Vespa, bengkel Vespa klasik, kemudian terbentuk nih ada teman-teman yang bikin komunitas, ada kelompok bermain skuter, mungkin yang teman-teman yang muda-muda, kemudian ini bikin lagi Kasepuan bermain skuter nih Mas. Kasepuan bermain skuter. Tanggapan Pak Anton gimana nih tanggapannya? Terima kasih Mas Lur. Jadi tanggapan saya dengan adanya itu ya saya baik-baik aja Mas. Karena semua saya terima positif Mas. Positif. Jadi di sini ada kelompok bermain skuter, oke lah itu kaula muda yang seleranya mungkin beda yang Kasepuan ya. Terima kasih juga Pak untuk yang Kasepuan mau berrame-rame juga di situ menjadi satu di Antonio da Vespa ya, di bengkel klasik ya. Nah di situ kan saya merasa itu tetap asik lah, bangga gitu. Sebenarnya saya nggak membedakan kan gitu. Karena itu satu atap sebenarnya. Satu atap. Dimana di situ bisa, benar kata Mas Luhur, bisa sharing dengan ngopinya. Selain itu juga yang utama itu yang mereparasikan gitu. Begitu pula meskipun nggak mereparasikan, ya oke lah datang hadir. Sehingga di situ terbentuk suasana yang menyegarkan, sehat. Gitu. Yang positif ya Pak? Ya positif gitu, sehingga di situ saling isi entah apalah, entah kerja, entah curhatnya masing-masing itu monggo. Gitu. Dimana di situ supaya mendapatkan suatu kesimpulan yang tetap menjadikan akrab gitu. Nah, di sini saya tetap ya berterima kasih sekali kepada teman-teman, sedulur-sedulur semua ya, kelompok bermain skuter dan tim Kasepuan juga ya, kelompoknya di situ juga asik. Demikian saja Mas Lur. Siap. Sepertinya banyak banget nanti. Mungkin terakhir nih Pak ya, terakhir harapannya bapak-bapak ini ya. Mungkin singkat aja mungkin dari Pak Singgi. Mungkin monggo Pak, harapannya untuk Kasepuan. Harapannya untuk Kasepuan, terima kasih Mas Lur. Mudah-mudahan yang merasa sudah sepuh tapi masih berjiwa muda, mari beli Vespa.
Mari beli Vespa dan bersaudara dengan kita dan bergabung di Antonio da Vespa sekaligus servis di sana sambil ngopi sama yang sepuh-sepuh nggak apa-apa tapi jiwanya muda. Nggak usah malu aja Pak. Nggak usah malu. Kita belayang malam juga nggak. Itu aja Mas. Mungkin selanjutnya Pak Kris, monggo Pak Kris. Terima kasih. Jadi kalau saya sebagai orang yang tua dengan terbentuknya kasepuan ini, saya berharap teman-teman di dalam Antonio da Vespa yang muda-muda jangan menganggap ini sebagai sebuah dikotomi. Jadi jangan sampai ada jarak antara yang tua dengan yang muda. Ini dengan adanya pemilahan ini jangan terjadi. Justru dengan adanya ini, karena tadi Mas Anton sudah mengatakan bahwa kita itu adalah satu atap, maka jangan pekewuh kalau mau mendiskusikan hal-hal lain, khususnya yang berkaitan dengan kematangan jiwa manusia, khususnya ini konsultannya itu Pak Singgih. Kalau ada yang kepingin, misalnya Mas Radit suatu hari mau manten lah, ini banyak petung-petung itu Pak Singgih yang ini. Saya pikir begitu. Sekali lagi dengan adanya kelompok kasepuan ini, saya berharap justru hubungan antar kita semakin guyup, semakin akrab, pas seduluran salawase. Matur Mas. Nggih. Kurang lebih sama nggih. Pak Anton. Ya, ada tambahan Pak Anton, harapannya Pak Anton. Untuk harapan saya Mas Dur, ya saya nggak bisa berharap apa-apa, cuman ya saya mengharap pada teman-teman ya mohon maaf kalau kekurangannya di Antonio da Vespa itu masih banyak ya tadi. Karena kemampuan kami, saya dan Mas Radik hanya terbatas. Ya. Kami orang-orang yang awam, bukan sekolah teknik yang tinggi ya. Tapi berusaha sekuat mungkin untuk lebih baik. Demikian. Siap. Mungkin langsung ke Mas Blek aja. Mungkin yang sepuh-sepuh kurang lebih sama. Harapannya Mas, harapannya dengan adanya kasepuan, adanya kelompok bermain skuter di dalam Antonio da Vespa ini Mas, di lingkungan Antonio da Vespa gimana Mas? Iya, harapannya yaitu tadi sama bapak-bapak, kita mengharapkan pas sedulurannya lebih kuat, iya kan, jadi bisa nggak sekedar berkomunitas bengkel, yaitu tetap utama ya, bengkel itu kita memperbaiki Vespa, mengembangkan Vespa kita ya sama, tetapi di situ terbina hubungan kekeluargaan yang dalam, ya toh Pak. Kita bisa menjadi satu keluarga. Iya betul. Gitu Mas. Siap. Oke, jadi teman-teman mungkin ini yang bisa di-share ya. Mungkin saya sedikit tambahin Mas. Jadi di sini mungkin kita bisa saling belajar, terutama saling belajar menghormati ya Mas. Yang muda lebih menghormati yang sepuh, mungkin yang sepuh juga bisa memberi pembelajaran, bimbingan untuk yang muda-muda gitu. Oke teman-teman, video kali ini sampai di sini dulu. Terima kasih waktunya Mas Blek, bapak-bapak ya. Semoga video kali ini bermanfaat teman-teman, bisa menginspirasi teman-teman semua. Sampai jumpa di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gas. Waalaikumsalam. Gas.